Dari kutipan artikel yang terlampir, dapat terlihat kondisi minat baca masyarakat Indonesia yang cukup memprihatinkan. Masyarakat yang dimaksud ini mencakup juga golongan remaja atau siswa. Minat membaca ini sangatlah penting. Berikut adalah penjelasan mengenai mengapa minat baca menjadi hal penting terutama pada kalangan remaja atau siswa. Budaya literasi seseorang mempengaruhi tingkat keberhasilannya baik di dalam masyarakat maupun di sekolah. Membaca adalah keterampilan yang vital yang harus dimiliki setiap orang dan sangat berpengaruh, utamanya dalam proses pendidikan. Kegiatan membaca adalah komponen paling penting dari praktik literasi. Nah, budaya literasi memainkan peran penting dalam kemajuan penghidupan dan ketinggian peradaban umat manusia. Oleh karena itu, kita dapat mengukur sejauh mana tingkat peradaban suatu bangsa dari aktivitas literasi atau baca tulis bangsa tersebut. Nah, dalam pertumbuhan intelektual seseorang, kemampuan membaca itu sangatlah penting dan dibutuhkan. Selain membaca memberikan informasi, pengetahuan, dan pengalaman baru, membaca juga memungkinkan seseorang untuk memperluas wawasan, mempertajam pandangan, dan meningkatkan daya pikir. Nah, remaja adalah periode antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Suatu negara ini dapat dianggap maju jika memiliki masyarakat, utamanya kaum remaja yang berkualitas, karena remaja ini dipandang sebagai generasi penerus. Kualitas remaja dapat diukur dari seberapa luas pengetahuan mereka. Remaja dengan minat baca yang tinggi tentunya dapat mencapai hal ini dengan mudah karena membaca memberikan pengetahuan yang luas dan tak terbatas, yang kemudian dapat menjadi bekal bagi mereka di masa depan. Oleh karena itu, menumbuhkan minat baca remaja adalah suatu hal yang penting. Dan berdasarkan hasil survei nasional dan internasional, Indonesia ini selalu ditunjukkan sebagai negara dengan masyarakat yang tidak suka membaca. Faktanya memang benar bahwa salah satu negara dengan minat baca terendah di dunia adalah negara Indonesia. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan bahwa keinginan masyarakat Indonesia untuk membaca itu sangatlah rendah. Hanya 1 dari 1.000 orang di Indonesia yang rajin membaca berdasarkan survei. Nah, rendahnya minat membaca masyarakat Indonesia ini memiliki dampak besar pada rendahnya kemampuan membaca mereka serta kemampuan berpikir dari masyarakat Indonesia. Adapun faktor-faktor penyebab dari minat baca masyarakat Indonesia, terkhususnya kalangan remaja yang rendah adalah sebagai berikut. Tinggi rendahnya minat baca seorang remaja itu disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, berdasarkan dari jurnal Prasida pada tahun 2022, faktor-faktor ini dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu faktor keluarga, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor teman sebaya, dan yang terakhir yaitu faktor sarana. Yang pertama yaitu faktor keluarga. Orang tua berfungsi sebagai model bagi perilaku anak sehingga orang tua itu memberikan pengaruh besar terhadap perilaku anak, terutama terhadap minatnya dalam membaca. Anak dapat diibaratkan sebagai kertas putih dan orang tua sebagai pena. Bagaimana cara orang tua mendidik anak akan menentukan apa yang tertulis di dalam kertas putih tersebut. Jika di rumah anak dibiasakan dan didorong untuk membaca, maka minat baca anak akan tinggi. Tetapi sebaliknya, jika tidak dibiasakan untuk membaca, maka minat baca dari seorang anak akan cenderung lebih rendah. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Perilaku remaja terhadap minat baca juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan mereka. Remaja tidak akan tertarik untuk membaca buku jika mereka tinggal di tempat yang tidak mencontohkan untuk membaca buku. Sebaliknya, jika lingkungan mereka dipenuhi dengan orang-orang yang gemar membaca, maka mereka juga akan terpengaruh untuk ikut tertarik dalam membaca. Faktor ketiga yaitu faktor teman sebaya. Remaja tentunya banyak menghabiskan waktu bersama dengan temannya, sehingga teman memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku seorang remaja. Karena banyaknya interaksi yang dilakukan bersama, teman sebaya ini dapat dianggap sama dengan lingkungan, yaitu dapat mempengaruhi minat baca mereka. Jika teman sebaya yang dimiliki gemar membaca buku, maka remaja akan cenderung ikut untuk gemar membaca. Namun sebaliknya, jika lingkungan pertemanan yang tidak gemar membaca buku, maka mereka juga akan ikut demikian. Faktor terakhir yaitu faktor sarana. Nah, sarana ini merupakan faktor yang bisa dibilang paling penting. Apabila minat baca sudah terpupuk tapi sarananya tidak terpenuhi dengan baik, maka sama saja hasilnya. Oleh karena itu, sarana memberikan pengaruh besar terhadap minat baca seseorang. Penyebab rendahnya minat baca ini adalah ketersediaan dari sarana, yaitu salah satunya adalah kurangnya ketersediaan bahan bacaan yang bersifat menarik. Zaman yang semakin berkembang dan teknologi yang semakin maju juga berdampak pada kondisi minat baca remaja di era saat ini. Berikut adalah penjelasannya. Kemajuan teknologi juga memberikan dampak terhadap minat baca seseorang. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi, setiap orang dapat mengakses berbagai platform yang menarik secara instan dan praktis.
Menurut beberapa penelitian, menonton televisi, mendengarkan radio, dan akses di dunia maya seperti internet dan media sosial adalah aktivitas yang disukai oleh masyarakat Indonesia dibandingkan dengan membaca buku. Hal ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan budaya baca masyarakat Indonesia cenderung rendah. Dengan kata lain, orang Indonesia ini lebih suka menggunakan sosial media pada gawainya seperti Facebook, Instagram, YouTube, atau Twitter daripada membaca buku. Tingkat minat baca yang rendah serta budaya membaca yang masih kurang ini akan berdampak besar pada masa depan Indonesia. Kurangnya minat baca di kalangan masyarakat Indonesia semakin mengakibatkan kualitas dan standar pendidikan di Indonesia dalam kondisi stagnan atau berjalan di tempat bahkan cenderung mundur. Saat ini, eksistensi buku tampaknya tidak lagi penting dikarenakan adanya perkembangan zaman menuju berbagai hal yang serba modern dan instan. Pelajar di masa sekarang jarang sekali berkunjung ke perpustakaan. Mereka lebih tertarik dan merasa lebih senang ketika dihadapkan pada bahan bacaan yang disediakan oleh gawai seperti HP dan tablet. Oleh karena itu, dengan adanya kemajuan teknologi yang terus meningkat pesat, kita dapat memanfaatkannya sebagai alat untuk mendorong minat baca pada remaja, dengan cara menciptakan bahan bacaan yang menarik untuk dibaca. Teknologi ini dapat diintegrasikan dengan bahan bacaan sehingga tercipta bahan bacaan yang menarik yang dapat meningkatkan minat baca masyarakat, terkhususnya golongan remaja. Nah, gerakan membaca dengan memanfaatkan teknologi ini itu tergolong sebagai gerakan literasi digital. Dengan literasi digital, guru dapat meningkatkan minat baca siswa dan memaksimalkan perkembangan pembelajaran berbasis teknologi. Literasi digital juga dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan membaca secara langsung karena ada banyak topik yang dapat dibaca melalui platform internet. Dengan menggunakan teknologi, siswa dapat membaca berbagai macam bahan bacaan seperti cerpen, puisi, berita, atau bahan bacaan lainnya dengan akses yang mudah dan di mana saja. Tidak hanya itu, dengan kemajuan teknologi juga, guru dapat memanfaatkan berbagai alat bantu untuk menciptakan buku digital atau e-book. Nah, dengan adanya e-book ini, buku dapat disajikan secara lebih menarik dengan menambahkan ornamen-ornamen seperti gambar, suara, serta teks pada buku yang dapat menambah ketertarikan, khususnya di kalangan siswa atau remaja. Penambahan gambar dan suara serta teks ini dapat menggunakan aplikasi yang tersedia seperti Canva, Flipbook, dan lain-lain. Teknologi juga dapat diterapkan dalam perpustakaan yang merupakan tempat yang digunakan untuk menyimpan buku atau bahan bacaan. Koleksi bahan bacaan perpustakaan dapat diintegrasikan dengan teknologi agar lebih menarik perhatian siswa atau remaja untuk membaca buku. Selain itu, edukasi, kesadaran literasi, dan pembatasan akses terhadap media sosial juga dapat membantu dalam meningkatkan minat baca remaja dengan langkah-langkah ini diharapkan dapat terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia melalui peningkatan minat baca khususnya pada golongan remaja. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai kondisi minat baca remaja Indonesia dan cara meningkatkannya dengan bahan bacaan yang menarik. Semoga penjelasan yang telah dipaparkan dapat meningkatkan pengetahuan dan perhatian kita terhadap kondisi minat baca remaja Indonesia.